Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan selanjutnya untuk kimia kali ini, saya akan bahas tentang reaksi redoks. Ya, jadi kata-kata redoks ini berasal dari kata reduksi dan oksidasi. Jadi ini nanti kita bahas reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, kemarin minggu lalu sudah membahas tentang bilangan oksidasi atau biloks ya. Biloks. Saya ingatkan lagi ya untuk flashback untuk biloks ini, bahwa yang utama bahwa biloks itu ada namanya biloks untuk unsur bebas, misalkan Na. Na ini untuk unsur bebas, maka biloksnya itu 0 ya. Biloksnya sama dengan 0. Ini unsur bebas. Atau ada lagi unsur bebas dalam bentuk molekul O2. O2 ini juga biloksnya itu 0 karena bebas, nggak berikatan dengan atom yang lain ya. Jadi yang bebas itu yang tidak berikatan dengan atom lain. Kemudian ada unsur-unsur yang lain atau ion, misalkan ion positif, misalkan Na+. Na+ itu kalau ion itu biloksnya sesuai dengan muatannya. Ini muatannya +1, maka biloksnya juga +1. Nah, kemudian ada ion yang negatif, misalkan O2-. O2- ini biloksnya sesuai dengan muatan ionnya. Muatannya 2- ya biloksnya -2. Nah, seperti ini saya mengingatkan lagi untuk biloks sebelum nanti saya menginjak ke reaksi reduksi dan oksidasi. Kita lihat ini kok kenapa ada Na, ini ada Na+. Yang Na di sini ini dalam bentuk unsur bebas, tidak berikatan dengan atom lain. Maka unsur bebas itu biloksnya 0. Dan Na+ ini bentuk ion. Nanti mungkin di alam ini Na+ ini nanti berikatan dengan atom-atom yang lain, sehingga mungkin bisa membentuk NaOH dan sebagainya. Sehingga dengan bersenyawa dengan atom yang lain, maka ini menjadi bermuatan, yaitu Na+, maka biloksnya +1. Demikian juga dengan ini ada O2, ini ada O2-. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Karena ini yang dalam bentuk unsur bebas molekul O2 ini, maka biloksnya 0, tidak ada ikatan dengan lain. Lain halnya dengan O2- ini nanti mungkin di alam bebas itu berikatan dengan atom lain, misalnya kan dengan atom hidrogen. Maka dia misalkan bentuk H2O. Nah, ini adalah muatannya -2, ini -2. Jadi nanti biloksnya -2. Jadi O2-, sehingga dia menjadi ion, karena nanti di alam bebas kemungkinan dia berikatan dengan atom yang lain membentuk salah satunya misalkan H2O, maka di sini -2, sehingga umumnya O itu -2. Oke, langsung kita ke pembahasan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Pertama yaitu saya membahas tentang reaksi reduksi ya. Reaksi reduksi itu apa? Reaksi yang terjadi apabila terjadi penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Jadi terjadi penurunan biloks. Jadi pada atom tertentu itu biloksnya turun, nilai biloksnya turun. Maka ini reaksinya adalah reduksi. Nah, saya berikan contoh ya. Ini misalkan saya ambilkan dari sini. Jadi ini awalnya O2, seperti kita ketahui reaksinya seperti ini. O2 menjadi O2-. Nah, ini O2 ini biloksnya kan 0 ya. Biloksnya 0.
Nah, menjadi ini biloxnya O2 min, biloxnya min 2 ya, min 2. Jadi dari 0 ke min 2 itu biloxnya naik apa turun? Turun tentunya ya. Dari 0 ke min 2. Jadi ini min kan lebih kecil. Biloxnya turun. Berarti terjadi penurunan bilangan oksidasi. Turun. Makanya disebut dengan reaksi reduksi. Nah, ini reaksi reduksi, penurunan bilangan oksidasi atau bilox. Ya. Ini saya tulis sederhananya seperti ini. Nah, kemungkinan dalam suatu reaksi nanti penulisannya O2 min ini tidak seperti ini. Ya. Ini nanti menjadi seperti ini misalkan, karena ini berbentuk ion, mungkin berikatan dengan atom yang lain membentuk senyawa. Jadi O2 menjadi ini H2O. Ini tentunya ada plus H2-nya ya, plus H2-nya. Nah, mungkin dalam bentuk seperti ini penulisan lengkapnya. Nah, jadi sama saja seperti ini ya. Kita fokus ke O2-nya. Jadi O2-nya biloxnya berapa? 0 ya, 0. Terus O di sini kan dalam bentuk ion berikatan dengan atom H, bentuk senyawa H2O. Nah, ini biloxnya min 2. O di sini biloxnya min 2. Ya, jadi kita hubungkan O dengan O. Dari 0 menjadi min 2 sama aja ya. Nah, dari 0 menjadi min 2 kan turun. Biloxnya turun. Ini termasuk reaksi reduksi. Bentar ya. Nah, reduksi ya. Jadi seperti ini nanti. Jadi kalau dalam bentuk senyawa nanti juga harus bisa mencari. Nah, ini juga bisa kita kembangkan untuk mencari bilox H. Di sini H2 dalam bentuk unsur bebas. Ini biloxnya 0 juga ya. Dalam bentuk unsur bebas biloxnya 0. Nah, terus H2 karena berikatan dengan O ini menjadi ion. Ion H itu plus 1. Jadi secara umum H itu plus 1. Maka biloxnya plus 1 ini. Nah, seperti ini ya. Biloxnya H itu plus 1. Sehingga dari 0 untuk atom H ini ya, dari 0 menjadi plus 1. Nah, kita hubungkan dulu. Dari 0 menjadi plus 1. Nah, ini naik apa turun? Dari 0 menjadi plus 1. Naik tentunya ya. Nah, kalau naik ini nanti reaksinya disebut apa? Oksidasi. Jadi kalau turun reduksi, kalau naik oksidasi. Nanti gambarnya ini saya jelaskan untuk yang reduksi. Kemudian saya jelaskan tentang yang apa? Untuk oksidasi ya. Nah, reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah kebalikannya dari reaksi reduksi. Reaksi oksidasi terjadi apabila ada kenaikan bilangan oksidasi. Jadi kalau reduksi tadi adalah penurunan bilangan oksidasi, maka kalau oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi. Jadi biloxnya naik. Nah, sebagai contohnya, contohnya tadi sudah saya contohkan untuk bilox apa tadi, Na ya, Na menjadi Na+. Nah,
di sini Na unsur bebas, biloxnya berapa kalau unsur bebas? Kalau unsur bebas biloxnya 0. Nah, Na plus dalam bentuk ion plus, ion positif atau kation. Ini biloxnya sesuai dengan muatannya. Muatannya plus 1 ya biloxnya ini plus 1. Nah, terjadi perubahan bilangan oksidasi ya antara yang kiri dengan kanan. Yang kiri biloxnya Na itu 0, yang kanan biloxnya Na itu plus 1 karena dalam bentuk ion Na plus. Maka dari 0 menjadi plus 1 naik. Kenaikan bilox. Kita hubungkan. Nah, ini biloxnya naik. Maka disebut reaksi oksidasi. Nah, sama seperti tadi ya. Mungkin yang ion ini nanti di alam dalam bentuk molekul, dalam bentuk senyawa ya. Na plus ini berikatan dengan atom yang lain membentuk senyawa. Ini saya buatkan dalam bentuk lain. Misalkan Na itu dalam bentuk senyawa NaOH. Nah, tentunya di sini Na ini muatannya plus 1. Sama, cuma ini dituliskan dalam bentuk senyawa NaOH. Jadi ini unsur bebas, biloxnya 0. Na di sini biloxnya plus 1. Ya, kalau kita hubungkan juga naik, maka disebut reaksi oksidasi. Ya. Ini untuk bilox Na dalam senyawa NaOH. Di sini kita pencariannya bisa kita perluas. Untuk bilox O dan H ini juga bisa kita cari. Bilox O secara umum kan -2. Nah, -2. Bilox H tadi juga sudah plus 1 ya. Lihat aturan-aturan yang saya tuliskan kemarin pada pertemuan pertama tentang menentukan bilangan oksidasi. Ya, O-2 H plus 1. Di sini Na-nya plus 1. Nah, di sini ada hal yang menarik. Maka kalau kita jumlahkan semua ini 0. Jadi plus 1 min 2 plus 1 ini sama dengan 0. Jadi inilah gambaran seperti apa reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, oke. Saya kira seperti itu apa yang dimaksud dengan reaksi reduksi dan apa yang dimaksud dengan reaksi oksidasi. Nanti saya berikan soal latihan ya untuk latihan kalian mengerjakan di rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.